Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu sultan kaum Wahabi, namanya adalah Haris Abu Naufal. Silakan yang ingin tahu video tersebut, ketik di YouTube apa itu taklid, tanda tanya, di channel YouTube Haris Abu Naufal Official. Di dalam video tersebut sangat jelas sekali, Haris Abu Naufal itu mengatakan at-taklid. Taklid itu dilarang dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bertaklid. Begitulah pernyataan yang disampaikan oleh Sultan Wahabi yang bernama Haris Abu Naufal tersebut. Sekarang mari kita bahas apakah benar pernyataan Haris Abu Naufal tersebut bahwa taklid itu dilarang oleh syariat Islam, taklid dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipahami terlebih dahulu, Al-Quran itu jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mematuhi apa yang sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran. Akan tetapi jangan sekali-kali kita menganggap pemahaman kita terhadap ayat suci Al-Quran bagian daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengatakan menurut Allah. Ini bahaya. Kita harus mampu membedakan mana itu firman Allah, mana Al-Qur'annya, dan mana pemahaman kita terhadap ayat suci Al-Quran itu sendiri. Dan yang harus dipahami adalah definisi taklid itu sendiri. Untuk mengetahui definisi taklid, maka kami pribadi tidak akan mungkin mengeluarkan statement yang berdasarkan opini kami pribadi. Kami insya Allah akan selalu merujuk terhadap keterangan-keterangan para ulama di dalam kitab-kitab mereka semua. Di sini ada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini karangan daripada As-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Punya kami adalah terbitan Nurul Huda. Silakan bagi yang punya, lihat di dalam halaman 10. Apa itu definisi taklid? Wa ma'na taklidi i'tiqadu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi at-tafsiliyyi. Makna taklid adalah meyakini ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya yang terperinci. Itu definisi taklid. Sekarang mari kita bahas apa hukumnya bertaklid. Di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau merupakan salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Monggo bagi yang punya, lihat halaman 16. Faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Fasal tentang penjelasan wajibnya bertaklid bagi orang yang memang tidak memiliki keahlian berijtihad. Yajibu inda jumhuril ulama il muhaqqiqina ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadi al mutlaqi wa in kana qad hasala ba'dal ulumil mu'tabarati fil ijtihadi taqlidu qawlil mujtahidina wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdatit taklifi bi taqlidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Menurut jumhurul ulama yang ahli tahqiq, wajib bagi siapapun yang tidak memiliki keahlian menjadi seorang mujtahid mutlak, walaupun wa in kana qad hasala ba'dal ulumil mu'tabarati fil ijtihadi, meskipun dia itu sudah memiliki sebagian ilmu-ilmu yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk berijtihad. Wajib bagi siapapun yang tidak memiliki keahlian berijtihad taqlidu qaulil mujtahidina, bertaklid mengikuti pendapat dari para mujtahid, wal akhdhu bi fatwahum, sekaligus mengambil fatwa daripada para mujtahid tersebut,
liyakhruja an uhdati taklifi, supaya dia itu terlepas, terbebas dari tuntutan taklif, bitaqlidi ayyihim sya'a. Caranya yang penting kita mengikuti, yang penting kita bertaklid kepada siapapun asalkan seorang mujtahid. Liqaulihi ta'ala, dasar yang mewajibkan kita bertaklid atau mengikuti salah seorang mujtahid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu, maka bertanyalah kalian semua, ahla zikri, kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kalian memang belum mengerti, jika kalian tidak tahu, maka bertanyalah kalian. Fa'aujabas su'ala ala man lam ya'lam dzalik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada siapapun yang tidak tahu apa-apa, tidak paham tentang agama, wajib bagi dia bertanya kepada orang alim yang paham tentang agama. Wadzalika taqlidun li'alimin, dan perintah Allah yang menyuruh kita umat Islam bertanya ini merupakan sebuah bentuk taklid kepada orang alim. Wa huwa amun likullil mukhatabin, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini umum, berlaku bagi semua mukhatab. Wa yajibu ayyakuna amman fis su'ali an kulli ma la yu'lamu lil ijma'i ala anna al ammata lam tazal fi zamani sahabati wat tabi'ina wa kulli huduthil mukhalifin yastaftuna al mujtahidina wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyati wal ulama. Dan firman Allah ini umum teman-teman, umum untuk bertanya setiap sesuatu yang belum diketahui. Umum ini secara ijma. Mereka para sahabat dulu, para tabi'in maupun orang-orang setelah mereka ternyata minta fatwa kepada para mujtahid, lalu mereka mengikuti hukum-hukum syariat, mereka bertanya, mereka minta fatwa kepada para ulama. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikri dalil. Dan setelah para mujtahid itu ketika mendapat pertanyaan dari orang-orang awam, mereka ternyata bergegas langsung menjawab apa pertanyaan mereka tanpa menyebut dalilnya. Ini teman-teman, jadi para ulama dulu itu ketika ditanya apa ini hukumnya imam, haram, tanpa menyebut dalilnya. Wala yanhaunahum an dzalika min ghairi nakir, dan itu semua tidak dilarang, semacam itu tidak dilarang. Walaupun orang alim tidak menyebut dalil, maka itu tidak menjadi persoalan. Ingat, tidak semua orang itu bisa memahami agama, sehingga orang-orang yang alimlah yang mengajar orang awam untuk melaksanakan ajaran agama sesuai pemahaman orang-orang alim. Dan itu hanya layak bagi seorang mujtahid mutlak mustaqil seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama setelah mereka. Kita wajib mengikuti mereka, kita harus bertaklid kepada mereka. Tidak boleh kita haramkan orang awam bertaklid. Jangankan orang awam, jangankan jemaahnya Wahabi, sutat Wahabi pun ternyata mereka banyak menjawab sesuatu, menjawab pertanyaan tanpa menyebut dalil hadis maupun Al-Qur'annya. Andaikan kita itu wajib mengetahui dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya, berapa banyak orang Islam yang sudah melaksanakan amal ibadah tanpa mengetahui dalil secara terperinci di dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis. Sekarang saya nanya, apa dalil mereka ketika sholat itu begini, ketika sholat itu begini, ketika ruku itu begini? Gak ada dalil. Bahkan kalaupun mereka mengatakan saya itu ikut Al-Quran hadis langsung, dari mana Anda ikut Al-Quran hadis? Oh, saya itu hadis sahih. Dari mana Anda mengetahui itu hadis sahih? Dari Imam Bukhari. Adakah riwayat-riwayat Imam Bukhari hadis Nabi mengatakan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pasti sahih? Kan gak ada juga. Itu juga taklid kepada Imam Bukhari namanya. Paham kon Haris Abu Naufal? Oleh sebab itu, jangan Anda petatang peteteng mengatakan taklid dilarang dalam Islam, taklid dilarang oleh Allah. Mana dalilmu mengatakan Allah melarang bertaklid? Allah Subhanahu wa taala jelas tegas di dalam ayat suci Al-Qur'an. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kalian memang belum mengerti.
Justru Allah mewajibkan hambanya, mewajibkan kita sebagai umat Islam, mewajibkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, minta fatwa kepada para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu, orang-orang alim itu merupakan pewaris para nabi. Mereka yang lebih paham tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka lebih mengerti tentang apa maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kalau Anda ngaji aja gak becus, ngaji kitab aja gak bisa, jangan sok-sok melarang orang-orang bertaklid. Jangankan kalian para Ustadz Wahabi melarang orang bertaklid, sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Imam Ar-Ramli, ulama masih banyak yang mengatakan beliau berdua, baik Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Imam Ar-Ramli, masih disebut seorang muqallid, orang yang bertaklid. Kalau sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Imam Ar-Ramli disebut seorang muqallid, orang yang bertaklid, apalagi kalian, karangan kitabnya belum ada, ngaji kitab gak bisa, baca kitab banyak salahnya, mikir. Anda itu siapa kok melarang-melarang orang Islam bertaklid? Allah jelas menyuruh kita bertanya kepada para ahlinya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ketika sesuatu itu sudah dipasrahkan, ketika sesuatu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tabku 'ala dini idza waliyahu ahlu." Janganlah kalian menangisi agama apabila agama ini masih diurus oleh orang yang memang ahlinya. Walakin baku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisi agama itu apabila agama sudah dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Apabila kalian para Ustadz Wahabi melarang untuk mengikuti ulama, yakinlah fatwa kalian lebih haram untuk diikuti, sebab kalian bukan seorang ulama, bukan mujtahid, ngaji kitab aja nggak becus. Nah, sorobnya perlu dipertanyakan.